Ya Tuhan, walaupun dalam keadaan seperti ini kita boleh bersyukur karena Allah masih memberikan kesempatan untuk kita boleh beribadah bersama di tempat ini. Biarlah kita boleh membagikan sukacita kita kepada setiap saudara-saudara yang hadir saat siang hari ini. Saya undang sekalian kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya. Haleluya. Mari bawa sukacitamu di hadapan Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersugari hadiratnya, nyanyi besarkan lagu namanya, musik dan musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga bersabati angkat pujian Tuhan baik, Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Puji tiap-tiap pasang kekala musik dan tarian. Yesus Kristus adalah Tuhanku, pencipta segalanya. Datang sujud di hadapannya. Amin. Mari puji Tuhan, puji tiap pasang kekala musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga bersabati angkat pujian Tuhan baik. Seberapa hari kita katakan Tuhan baik. Amin. Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tuhan baik, Tuhan baik, amin. Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tuhan baik, Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tuhan baik, Tuhan baik. Saudara, di tempat ini saya mau tanyakan pada setiap kita, Tuhan baik, amin. Meskipun kita kayak alien semua, Tuhan baik, amin. Kita pakai masker, kita nggak bebas untuk kita boleh bergerak, tapi tetap Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kesetiaannya. Mari bersama-sama, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Saya persilakan untuk duduk kembali. Siang hari ini mari kita renungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Berikan waktu yang sebentar kita boleh bersekutu di tempat ini, untuk kita boleh menaikkan syukur, pujian, penyembahan yang terbaik bagi Dia Raja segala raja, sebab Dia sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat siang hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat setiap kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Kami bersyukur buat kesehatan yang Kau berikan bagi kami sehingga hari ini Tuhan kami boleh bersekutu.
Kami boleh menyembah Engkau bersama-sama di tempat ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari angkat hatimu di hadapan Tuhan. Angkat suaramu di hadapan Tuhan, katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Yes, Tuhan Engkau baik bagi kami Tuhan. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Oh, kami serukan Engkau baik Tuhan. Engkau sungguh sangat baik bagi kami Tuhan. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin. Engkau baik bagi kami Tuhan. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Kasih-Mu Tuhan telah Kau buktikan, cinta-Mu Tuhan telah Kau nyatakan bagi kami, Yesus. Kami bersyukur di hadapan Engkau Tuhan. Kami muliakan Engkau Tuhan dari tempat ini. Kami mau tinggikan Engkau Raja di atas segala raja, sebab Engkau yang layak untuk terima segala pujian kemuliaan dari umat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat setiamu, terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, semua hati kami melimpah dengan syukur Tuhan buat kesempatan hari ini, buat segala sesuatu yang Allah boleh kerjakan bagi hidup kami Tuhan. Ya, hanya buat ucapan syukur Tuhan yang melimpah dari hati kami yang paling dalam. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari kita naikkan ucapan syukur di hadapan Tuhan sebab Dia baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan buat setia.
Hari ini mari kita siapkan hati kita untuk kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan, untuk kita semakin dibentuk sesuai dengan maunya Tuhan atas hidup kita. Dan semakin kita menyadari bahwa kita memiliki Allah yang baik, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, Allah yang terus menyediakan apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan kita dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia. Hari ini Tuhan, kami rendahkan hati kami di hadapan Engkau Tuhan. Dan kami menyadari kami memiliki Allah yang luar biasa. Pengorbanan yang luar biasa Allah berikan bagi kami. Pemberian yang luar biasa Allah boleh berikan bagi kami. Engkau membawa kami dari kemuliaan sampai dengan kemuliaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Bersama-sama Bapakku setia. Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, katakan Kaulah segalanya Tuhan. Amin, amin. Bila kami mau tenangkan, teduhkan hati kami dalam hadirat-Mu Tuhan. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan. Yesus, kami bersyukur Tuhan di hadapan Engkau Tuhan. Sekali lagi dari awal angkat segenap hatimu, katakan Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia. Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu.
Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang setia dalam hidup kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, Kau tetap dan terus menunjukkan bahwa Kau Allah yang setia kepada kami. Dan saat ini Tuhan, kami percaya Kau setia kepada setiap kami umat-Mu. Dan kami siap Tuhan saat ini Tuhan, dengan firman Tuhan yang akan menyempurnakan kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Ini kami semua Tuhan, anak-anak-Mu. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan, karena kami tahu dan kami percaya bahwa kuasa firman Tuhan selalu sanggup Tuhan untuk membangkitkan hidup kami, untuk memulihkan hidup kami, bahkan memberikan harapan yang baru dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Baik kami yang saat ini beribadah tatap muka di gereja, maupun setiap kami yang mengikuti secara online dimanapun kami berada. Kami percaya kuasa-Mu sanggup untuk menjamah setiap kami. Kuasa-Mu sanggup untuk memulihkan hidup kami dan memberikan harapan yang baru. Kami bersyukur Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Shalom. Puji nama Tuhan saudara-saudara. Saya bersyukur, kita patut bersyukur kepada Tuhan bahwa mulai bulan ini saudara-saudara, kita sudah bisa atau sudah mulai beribadah dengan tatap muka, walaupun dengan keterbatasan yang kita miliki, karena kita harus mengikuti protokol kesehatan dari gugus tugas COVID-19 yang ada di Indonesia ini saudara-saudara. Ya, memang ibadah kita terasa agak beda, memang ibadah kita sedikit dibatasi ya. Kita memuji Tuhan masih dengan masker ya. Tetapi itu tidak pernah mengurangi hadirat Tuhan untuk kita rasakan dalam kehidupan kita. Amin saudara. Baik saudara-saudara, kita akan langsung saja membuka Alkitab kita dalam Yehezkiel pasal yang ke-37. Yehezkiel pasal yang ke-37 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Yehezkiel pasal yang ke-37 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Saya akan bacakan, judulnya adalah Kebangkitan Israel. Yehezkiel pasal ke-37 ayat yang pertama. Perhatikan baik-baik saudara-saudara. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan Roh-Nya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu Ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu, dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit, dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat, urat-urat ada, dan daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya.
tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk ke dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh sebab itu bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Puji nama Tuhan, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Pada saat ibadah ini, ya, saya ingin memberikan tema, yaitu bangkit dari kematian. Bangkit dari kematian. Saudara-saudara, kitab Yehezkiel ini ditulis sendiri oleh Nabi Yehezkiel, karena Yehezkiel mengalami sendiri bagaimana bangsa Israel itu dibuang oleh Tuhan. Bagaimana bangsa Israel itu dikalahkan oleh musuh mereka. Sehingga begitu banyak tentara Israel yang mati, orang Israel yang mati. Karena mereka bertempur dengan bangsa asing dan dikalahkan, saudara-saudara. Dan setelah dikalahkan, apa yang terjadi, saudara-saudaraku? Bangsa Israel dibuang ke dalam pembuangan di Babel. Jadi ada 3 tahap pembuangan yang terjadi di sana, saudara-saudara. Ketika bangsa Israel dibuang ke Babel, setelah bangsa Israel dikalahkan, prajurit Israel dikalahkan, banyak mereka yang mati. Maka pada tahun 605 sebelum Masehi, ya. Jadi 605 mundur itu sebelum Masehi. Jadi terjadi pembuangan yang pertama. Dan kita tahu dari Alkitab itu adalah rombongannya Daniel, ya. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego dan rombongannya itu dibawa ke Babel pada tahun 605 sebelum Masehi. Kemudian ada pembuangan yang berikutnya, gelombang yang kedua, ya. Jadi pada tahun 597 sebelum Masehi, kurang lebih ada 10.000 tawanan dibawa ke Babel. Dan salah satu di antaranya adalah Yehezkiel. Ya, jadi Yehezkiel itu kloter kedua dibuang ke tanah Babel, ya. Kemudian pada tahun 586, ya, pasukan Nebukadnezar itu membinasakan kota Yerusalem dan bait suci.
kemudian membawa sebagian besar orang yang tidak terbunuh ya, ke Babel. Jadi Yehezkiel merasakan pembuangan itu. Yehezkiel juga merasakan dan melihat bagaimana orang Israel dikalahkan. Banyak di antara mereka terbunuh, saudara-saudara. Dan akhirnya Yerusalem menjadi reruntuhan. Di padang pertempuran, di lembah-lembah, manusia berserakan. Tentara-tentara Israel berserakan. Mereka tidak dikuburkan secara layak, saudara-saudaraku. Berserakan di lembah penuh dengan tulang-tulang belulang. Dan ketika Tuhan memanggil Yehezkiel menjadi seorang nabinya, setelah zaman Daniel dan teman-temannya, kemudian Yehezkiel dipanggil Tuhan untuk menjadi nabi. Yehezkiel mendapatkan penglihatan dari Tuhan. Rohnya dibawa oleh Tuhan. Dan salah satunya adalah cerita yang kita baca, firman Tuhan yang barusan kita baca, saudara-saudara. Jadi Yehezkiel dibawa ke lembah kematian itu. Di sana dia melihat tulang-tulang yang kering, saudara-saudara. Dan apa yang terjadi, saudara-saudaraku? Ya. Bangsa Israel pada saat itu mengalami yang namanya kematian. Tidak hanya secara jasmani yang ada di lembah itu, tetapi mereka mengalami kematian secara rohani. Ya. Ada 3 hal, saudaraku, yang terjadi dalam hidup mereka. Di dalam ayat yang ke-11 di sana dikatakan firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel yang saat itu ada di bawah pembuangan di Babel. Yang hidup mereka saat itu mengalami kematian secara rohani. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Ada 3 hal ketika orang mengalami kematian secara rohani. Yang pertama adalah hidupnya menjadi kering, saudara-saudara. Kemudian pengharapannya lenyap. Kemudian mereka hilang. Saya tidak mau di antara kita jemaat-jemaat Tuhan, saudara menjadi orang yang mati secara rohani. Hidup saudara mengalami kekeringan. Hidup saudara mengalami kekosongan. Yang kedua yang terjadilah saudara hilang pengharapan. Jemaat Tuhan yang ada di GBI Perigi maupun yang ada di GBI Kelor, maupun dimanapun saudara mengikuti ibadah online saat ini. Jangan sampai saudara menjadi orang yang mati rohani dan merasa bahwa pengharapan saudara hilang. Memang hari-hari ini menjadi hari-hari yang tidak mudah bagi setiap kita, bagi siapa saja kita, saudaraku. Untuk memperoleh sesuap nasi itu bukanlah sesuatu yang mudah hari-hari ini. Bersyukurlah saudara kalau saudara keadaannya saudara masih lancar, pekerjaan masih baik, saudara. Tetapi saya ingatkan kepada setiap kita, seringkali terkadang kita mengalami yang namanya lemah pengharapan. Itu terjadi ketika keadaan di sekitar kita membuat kita merasa bahwa kita sepertinya tidak diberkati Tuhan. Tuhan sepertinya tidak menolong kita untuk memberkati keluarga kita, tidak memberkati pekerjaan kita, tidak memberkati kuliah kita, tidak memberkati apapun yang kita lakukan termasuk dalam pelayanan kita. Jangan sampai setiap kita menjadi orang-orang yang kehilangan pengharapan seperti itu, saudara. Saya tahu, saudara-saudara, kita mengalami keadaan yang sulit, ada sakit penyakit dan sebagainya.
Tetapi biarlah setiap kita tidak menjadi orang-orang yang mengalami kematian secara rohani. Sebab kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Amin. Ya. Nah, kematian rohani yang berikutnya adalah saudara menjadi orang-orang yang terhilang. Ya. Saat itu kaum Israel mereka hilang. Mereka tidak lagi berada di tanah perjanjian mereka. Mereka tidak lagi di tanah kelahirannya. Mereka harus terbuang, saudara. Dan ketika mereka merasakan itu, apa yang terjadi, saudaraku? Untuk beribadah saja susah. Mereka bahkan ada yang tidak lagi kenal Tuhan. Bagaimana kenal Tuhan, saudaraku? Karena mereka sebagai bangsa tawanan, sebagai kaum budak, saudara. Mereka jauh daripada Tuhan. Memang saudaraku, pada saat zaman Daniel, ya, Tuhan menyatakan kebaikannya kepada orang Israel. Tuhan menyatakan kuasanya melalui Daniel. Ya, dimasukkan ke dalam gua singa, tetapi singa hanya melihat saja, saudara, tanpa menyentuh Daniel. Dan itu membuat Darius dan orang-orang Babel saat itu berbalik kepada Tuhan. Termasuk orang-orang Israel yang sudah hilang, akhirnya mereka mencari Tuhan. Saudara tahu cerita Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka mengalami penderitaan, saudara. Semuanya harus menyembah patung yang dibuat oleh Nebukadnezar. Tetapi apa yang terjadi? Sadrak, Mesak, dan Abednego mereka tidak mau menyembah patung. Walaupun kesulitan mereka alami, mereka tetap tidak mau menyembah patung. Ya. Tetapi banyak di antara orang Israel saat itu, mereka yang ada di pembuangan, mereka terhilang. Mereka jauh daripada Tuhan, tidak seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka jauh daripada Tuhan. Karena itu, saudara, melalui kehidupan mereka, Tuhan ingin menyatakan bahwa Tuhan masih menyertai mereka. Tuhan masih sayang kepada mereka. Dan akibatnya ketika Sadrak, Mesak, Abednego ada di dalam dapur api itu, ya, dapur yang isinya api, bahkan dipanaskan 7 kali lipat, saudara. Saudara bisa membayangkan panasnya, saudara. Tetapi api tidak menyentuh mereka. Bahkan Raja Nebukadnezar dan orang-orang Babel saat itu melihat bahwa di dalam api itu tidak hanya ada 3 orang, tetapi ada 4 orang. Siapakah itu, saudara? Saya yakin itu adalah penyertaan Tuhan bagi mereka. Ketika bangsa Israel terhilang, Tuhan menunjukkan bahwa Allah masih menyertai mereka. Saya tidak tahu apakah saudara masih rajin berdoa hari-hari ini. Saya tidak tahu apakah saudara adalah orang yang rajin membaca firman Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Tetapi kalau enggak, saudara, itu artinya saudara terhilang secara rohani. Saudara mengalami kematian secara rohani. Karena itu Tuhan berkata kepada Yeskiel, bernubuatlah kepada tulang-tulang itu, supaya tulang-tulang itu bisa hidup kembali. Dan Yeskiel bernubuat kepada tulang-tulang itu, dan tulang-tulang itu mulai hidup. Ya, tulang-tulangnya mulai bersatu satu sama lain, ya, berkumpul. Setelah tulang-tulangnya utuh, kemudian muncul urat dan ditutupi oleh daging, kemudian ditutupi oleh kulit, saudara. Itu kalau divideokan, saudara, itu sesuatu yang sangat luar biasa. Bagaimana Tuhan bekerja menghidupkan kembali tulang-tulang yang sudah kering itu. Ketika sudah lengkap menjadi manusia, belum bernapas. Kemudian
Yeskiel bernubuat lagi kepada yang sudah mati itu. Dan akhirnya mereka menjadi hidup kembali. Karena itu saudaraku, bagaimana supaya kita boleh bangkit dari kematian rohani kita. Saudara-saudara yang merasa hidup saudara kering, saudara yang merasa saudara tidak memiliki pengharapan, saudara yang merasa saudara terhilang jauh daripada Tuhan, ya. Sebagaimana Yeskiel bernubuat kepada tulang-tulang itu. Mari kita saudaraku, mari kita berkata, ya, kepada hidup kita yang mungkin kering, kepada hidup kita yang hilang pengharapan, kepada kita yang jauh daripada Tuhan, kita mulai berkata dengan iman kepada diri kita, ayo bangkit, ayo hidup kembali, ayo semangat lagi di dalam Tuhan. Ayo lakukan lagi apa yang sudah kita lakukan, pelayanan-pelayanan kita di hadapan Tuhan, ayo kita kerjakan lagi. Jangan saudara menjadi orang yang hidup saudara kering. Tetapi yakinlah bahwa di dalam Tuhan ada pengharapan. Yakinlah bahwa Tuhan akan memberikan pertolongan kepada kita. Yakinlah bahwa Tuhan akan terus menyertai kita. Sama seperti Tuhan menyertai umatnya. Sama seperti Tuhan menyertai Daniel dan teman-temannya. Sama seperti Tuhan menyertai Yeskiel, saudaraku. Bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Katakanlah dan berkatakanlah dengan iman kepada diri saudara bahwa kita orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Katakan kepada saudara, aku diberkati oleh Tuhan. Aku dikasihi oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Karena itu saudara, mari supaya hidup kita bangkit, supaya hidup kita kuat, supaya kita tidak pernah mengalami kematian secara rohani. Kita menjadi orang-orang yang memperkatakan firman Tuhan dalam hidup kita. Kita menjadi orang-orang yang pegang teguh janji firman Tuhan, bahwa Tuhan menyertai kita. Dan kalau sekarang kita akan mengikuti masuk dalam perjamuan kudus, itu artinya apa saudaraku? Tuhan Yesus telah mati di kayu salib. Tubuhnya dan darahnya itu dipecah-pecah dan dicurahkan bagi kita untuk memberikan hidup kepada kita, bahkan hidup yang berkelimpahan dan berkemenangan di hadapan Tuhan. Korban salib Kristus itu melebihi apapun juga dalam hidup kita. Kalau Tuhan sendiri tidak menyayangkan nyawanya untuk Tuhan berikan kepada kita, saya percaya Tuhan akan memberkati kita di tengah kesulitan apapun juga yang kita alami, saudara. Dan saya percaya, saudara, melalui pembacaan firman Tuhan saat ini, bagaimana Tuhan membangkitkan tulang-tulang yang kering, yang tanpa pengharapan, yang hilang. Saya percaya Tuhan akan menolong kita. Perhatikan ayat yang ke-12. Perhatikan ayat yang ke-12. Oleh sebab itu bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Ayat yang ke-13. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. 14 yang dikatakan, aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikian firman Tuhan. Sama seperti Tuhan berkata kepada tulang-tulang yang sudah bangkit itu, kepada umat Israel, kepada orang yang sudah mati melalui Yeskiel, bahwa Tuhan akan membuatnya
tidak hanya bagi orang Israel saat itu, tetapi bagi setiap kita. Supaya apa? Supaya kita tahu bahwa Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Supaya kita tetap hidup di tanah kita. Dan Tuhan yang melakukan perkara-perkara besar itu tetap ada dan masih ada sampai hari ini. Bahkan sampai akhir zaman. Berharaplah kepada Tuhan, yakinlah bahwa Tuhan akan terus memberkati hidup kita. Amin untuk firman Tuhan. Saya memberikan pengumuman kepada setiap kita, saudara-saudara. Yang pertama, untuk ibadah minggu depan, kita akan ibadah secara online, saudara-saudara. Karena kita akan mengadakan ibadah tatap muka itu sebulan 2 kali. Untuk GBI Perigi, kita akan mengadakan ibadah tatap muka itu minggu pertama dan minggu ketiga. Kemudian minggu kedua dan minggu keempat kita akan mengikuti ibadah online. Nah, ibadah online-nya itu di sore hari. Kenapa di sore hari? Ya, karena ibadah tatap muka akan direkam jam 10 pagi seperti ini ya. Jadi kita direkam hari ini dan GBI Kelor akan mengikuti ibadah hari ini nanti sore ya. Nanti sebaliknya kalau ibadah online di ibadah tatap muka di GBI Kelor minggu kedua, kita akan mengikutinya secara online pada sore hari. Nah, kalau minggu kelima kita akan mengadakan secara online ya. Kemudian saudara-saudara, pengumuman yang selanjutnya, pemberkatan nikah kudus ya, akan diberkati dalam pernikahan kudus. Hotband Siambaton dan Marice Purba ya. Adakah? Silakan berdiri, Pak. Iya. Ya. Kita berdoa ya, saudara, supaya semuanya akan berjalan dengan lancar. Pada hari Sabtu 8 Agustus tahun 2020 pukul 10 waktu Indonesia Barat, tempat di Tambok Lobu, Jalan Hidup Baru nomor 30, Serua Ciputat, Tangerang Selatan. Pemberkatannya jam 10. Kemudian resepsinya pukul 11.30 sampai 12 WIB waktu Indonesia Barat. Kita berdoa bersama dan kita mendukung bersama-sama. Kita hadir saudara ya dalam acara tersebut. Kemudian Bapak dan Ibu Gembala tidak bisa hadir hari ini, saudara-saudara. Kita berdoa Pak Daniel sudah lebih baik, sebenarnya sudah baik, cuma untuk menjaga kondisinya supaya Tuhan menyempurnakan, beliau harus beristirahat dan tidak bisa bersama-sama dengan kita ya. Pengumuman yang lain bisa saudara baca di pengumuman ya. Masih ada waktu, walaupun sebentar. Kita akan berdiri bersama-sama seperti kebiasaan kita. Kita akan membacakan pengakuan iman rasuli, doa Bapa kami, dan kita akan mengakhiri dalam doa. Pengakuan iman Gereja Betel Indonesia. Tim multimedia. Ya. Kalau enggak saudara bisa baca dari warta. Pengakuan iman Gereja Betel Indonesia. Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Allah yang Maha Esa itulah Allah Tritunggal,
yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tiga pribadi di dalam satu. Yesus Kristus adalah anak Allah yang tunggal, dilahirkan oleh perawan Maria yang dinaungi oleh Roh Kudus, bahwa Yesus telah disalibkan, mati, dikuburkan, dan dibangkitkan pada hari yang ketiga dari antara orang mati, bahwa ia telah naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai Tuhan, Juru Selamat dan Pengantara kita. Semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berpaling kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Pembenaran dan kelahiran baru terjadi karena iman di dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Setiap orang yang bertobat harus dibaptis secara selam dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus. Karena itu kesucian adalah asas dan prinsip hidup umat Kristen. Baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dalam bahasa roh sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Perjamuan kudus dilakukan setiap kali untuk meneguhkan persekutuan kita dengan Tuhan dan satu dengan yang lain. Kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang yang percaya. Tuhan Yesus Kristus akan turun dari surga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati dan mengangkat semua umatnya yang masih hidup, lalu bersama-sama bertemu dengan Dia di udara. Kemudian Ia akan datang kembali bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Pada akhirnya semua orang yang mati akan dibangkitkan, orang benar akan bangkit pada kebangkitan yang pertama dan menerima hidup kekal, tetapi orang jahat akan bangkit pada kebangkitan yang kedua dan menerima hukuman selama-lamanya. Doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Arahkan hatimu pada Tuhan, kita terima berkat yang baru daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan akan membangkitkan hidupmu. Tuhan akan menjadikan hidupmu penuh berkat dan tidak kering. Tuhan akan penuhi engkau dengan pengharapan yang luar biasa daripada Tuhan. Tuhan akan membuat engkau semakin dekat kepadanya. Karena damai sejahtera daripada Allah Bapa kita, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan daripada Allah Roh Kudus akan terus menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita setiap kita. Silakan duduk dulu, saudaraku, silakan duduk. Nanti Aser akan memimpin saudara untuk keluar dari tempat ini mulai dari belakang ya. Kemudian persembahan ya, yang saudara sudah terima, yang saudara sudah isi bisa dimasukkan ke dalam amplop, dimasukkan dalam kotak di sana tersedia yang ada di depan ya. Tuhan memberkati setiap kita. Masker boleh. Ya, masker yang sudah diberikan harap setiap minggu, bukan setiap minggu, 2 minggu sekali waktu kita ibadah online dipakai ya. Jadi setiap kali kita ibadah kita akan pakai masker merah ini, saudara. Tuhan memberkati setiap kita. Haleluya.